Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transmisi otomatis, yaitu komponen torque converter. Tujuan pembelajaran Anda yaitu pertama, membandingkan transmisi otomatis pada tipe kendaraan penggerak depan dan penggerak belakang. Kemudian bagaimana Anda mengetahui tiga komponen utama transmisi otomatis. Nah, di sini ada tiga komponen utama transmisi otomatis, ya. Tiga komponen utama transmisi otomatis yaitu pertama ada namanya torque converter, ya, torque converter atau pengubah momen, pengubah torsi. Kemudian ada planetary gears unit, ya, ini planetary gears unit yang akan kita bahas minggu depan. Kemudian ada yang namanya hydraulic control unit, ya, hydraulic control unit. Kali ini akan kita bahas materi tentang torque converter. Ya, komponen torque converter seperti lihat pada gambar, ya. Pada torque converter ada tiga komponen utama, yaitu pump impeller atau pompa, kemudian ada stator, ya, yang merah. Yang merah ini pompa atau pump impeller, kemudian yang hijau ini stator, ya, yang kemudian bagian biru ini yaitu turbin. Tiga komponen, pompa, stator, kemudian turbin. Nah, pompa merupakan sebagai penggerak, ya. Pompa, stator, kemudian turbin. Next. Nah, prinsip kerja dari torque converter di sini kita lihat pada gambar. Prinsip ada dua kipas, ya, dua kipas. Yang satu dicolokkan ke listrik, ke sumber. Ini ada dikasih power, tenaga. Kemudian yang kipas yang dibiarkan. Ini non power. Ini saya katakan yang dicolokkan ke listrik yang memiliki power ini sebagai drive, sebagai penggerak. Kemudian kipas yang tidak dicolokkan ke listrik yang tidak digerakkan atau namanya driven, sebagai yang tidak digerakkan. Nah, di sini medianya yaitu udara. Maka kipas yang berputar akan menghasilkan tekanan udara bertekanan, akan menggerakkan kipas yang tidak bertekanan, ya. Maka baling-baling kipas pun ikut memutar. Ini prinsip dari torque converter. Jadi dari keterangan gambar 1, nah, dua kipas dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana fluida atau cairan atau udara dalam kipas, bukannya cairan atau transmisi otomatis, dapat digunakan untuk mentransfer energi. Jika satu kipas beroperasi, ya, yang mau baling-baling kipas, bila kipas kedua atau turbin akan diputar oleh aliran udara melewati kipas yang dicabut, yang menyebabkan bilah berputar, atau yang namanya sudu-sudu kipas ini ikut berputar. Nah, ini prinsip dari torque converter. Oke. Kemudian kita lihat lagi penampang dari torque converter. Nah, ini dari penampang torque converter yang kita lihat di sini ada pompa impeller. Nah, di sini ada kata-kata drives. Drives ini harusnya itu sebagai penggerak. Nah, kemudian ada driven. Driven ini yang digerakkan. Siapa yang sebagai penggerak di sini? Turbin. Nah, di tengah-tengahnya dipasangkan stator. Stator nanti dipasangkan one way clutch di tengah-tengahnya. Atau dikatakan dipasang kopling satu arah untuk mencegah aliran balik. Nah, ini medianya adalah fluida atau minyak. Apabila turbin berputar,
maka di turbin kita lihat dia punya sudu-sudu kipas ya, sudu-sudu. Nah ini baling-baling atau namanya sudu-sudu. Di turbin punya sudu-sudu, di stator juga punya sudu-sudu, di pompa juga punya sudu-sudu. Nah ini dia minyak akan terlempar dari sudu-sudunya. Kemudian minyak ini akan melewati sudu dari stator. Nah kemudian masuk ke pompa. Nah kemudian dilemparkan lagi lah, terus saja sehingga saling menggerakkan. Turbin sebagai penggerak, pompa yang digerakkan oleh engine. Ya, jadi pompa ini yang digerakkan oleh engine. Ini yang digerakkan oleh engine. Nah nanti turbin akan menggerakkan dari input shaft transmisi. Ini saya katakan kalau dari engine ini sebagai penggerak, pompa ini sebagai penggerak, kemudian stator, ya, kemudian ada turbin. Nah ini keterangannya gambar 2. Torque converter terbuat dari 3 bagian. Pompa impeller terletak di ujung transmisi, terhubung ke rumah, ke hose, dan digerakkan oleh mesin atau engine. Turbin terletak di mesin dan digerakkan oleh aliran fluida, ya, dari impeller. Jadi turbin ini digerakkan oleh pompa dari aliran fluida dari impeller dan menggerakkan poros input transmisi. Stator mengalihkan aliran untuk meningkatkan efisiensi dan melipat gandakan momen atau torsi. Oke. Next. Nah ini kita lihat cairan yang terjadi dari sudu, pelemparan dari sudu. Nah ini ada yang bagian A ini dikatakan rotary flow, kemudian B aliran vortex. Di mana A cairan mengalir di sekitar cincin pemandu disebut aliran vortex. Ya, aliran vortex. Yang A nih. Ini vortex flow. Ya, vortex flow. Jadi aliran vortex. Ya. Kemudian B aliran fluid di sekitar konverter disebut rotary flow atau aliran putar. Ya. Rotary flow, berputar. Gitu. Jadi ada 2 aliran yang dihasilkan di torque converter, yaitu pertama ada ada aliran vortex, kemudian ada aliran putar atau rotary flow. Vortex flow dan rotary flow. Jadi Anda mau diingat ada dua aliran, yaitu vortex flow atau aliran vortex, kemudian rotary flow atau aliran putar. Nah, kita lihat pada gambar 4 ini. Jadi dari minyak dari turbin runner, ya, akan dilemparkan ke bagian belakang pompa. Ya. Kemudian jadi jalan aliran fluida ini apabila stator dipasangkan one way clutch-nya apabila berputar berlawanan jarum jam. Maka gambar 4 ini aliran fluida dari turbin diputar ke arah yang sama dengan pompa impeller oleh baling-baling stator atau sudu-sudu stator. Gitu. Nah ini kalau kita lihat penampang dari stator, ya, makanya saya bilang di sini tadi ada one way clutch atau namanya coupling satu arah. Ada one way clutch. Ini stator assembly-nya. Ada sudu-sudu dia di stator. Ya, gambar 5 ini sebuah stator berisi coupling satu arah atau namanya one way clutch. Jadi mohon Anda ingat yaitu one way clutch. Ada coupling satu arah. Kapan bekerjanya? Bekerja coupling satu arah apabila putaran searah jarum jam. Tapi begitu putaran balik, apabila putaran berlawanan jarum jam, maka dia akan mengunci. Yang menguncinya agar tidak berputar dalam satu arah dan memungkinkannya berputar bebas ke arah yang berlawanan, gitu ya. Berputar bebas arah yang berlawanan. Jadi mengunci agar tidak berputar dalam satu arah, gitu. Next. Nah ini tampilan diperluas dari unit converter torsi TP, unit torque converter menunjukkan ada torque converter clutch atau TCC.
Nah, saya akan menjelaskan di sini ada Torque Converter Clutch atau TCC. Atau TCC ini merupakan nama kata lain dari pemeriksaan tes dari Torque Converter. Ya, di sini ada converter housing cover assembly tutupnya, kemudian pressure plate assembly, ada damper tengah-tengah, kemudian thrust bearing assembly, tengah-tengahnya turbin assembly, kemudian starter assembly, thrust bearing assembly, kemudian converter pump assembly. Nah, untuk lebih jelasnya cara kerja dari Torque converter ini nanti Anda simak di video, ya, di video yang sudah saya berikan di classroom. Okay, next. Nah, ini contoh gambar 7 TCC. Torque converter clutch melepaskan aliran fluida melalui pusat poros turbin ke bagian depan cakram kopling kiri. Kita lihat ya, ini converter pressure. Ini drain, pembuangan ini line. Nah, jadi minyak ini akan masuk, ya, melepaskan fluida ke pusat poros turbin, ke bagian dalam cakram kopling kiri. Ya. Tekanan untuk menerapkan kopling masuk antara hub converter dan dukungan starter sebelah kanan. Nah, ini. Kita lihat pada gambar ini, gambar 8. Nah, ini kampang penampang kopling. Jadi bahan gesekan kopling converter, jadi Torque converter. Bahan gesekan ini ada karbon fiber, ada Kevlar, kemudian paper. Ditentukan oleh pabrik kendaraan untuk memberikan koefisien gesekan yang diperlukan. Sebagai contoh, banyak unit yang lebih tua menggunakan bahan gesekan jenis kertas karena mereka belum sepenuhnya diterapkan atau dilepaskan. Sedangkan sebagian besar unit yang lebih baru menggunakan bahan sintetis seperti Kevlar, gitu ya, atau serat karbon atau karbon fiber. Karena kopling Torque converter itu dihidupkan dan dimatikan. Karena itu memerlukan bahan lebih kuat untuk pemakaian yang umur panjang dari Torque converter. Oke, next. Nah, ini bagian dari Torque converter dipasang pegas. Ada damper springs, kemudian friction material. Jadi pegas peredam atau namanya damper springs yang digunakan pada banyak kopling converter torsi mirip dengan pegas peredam yang digunakan dalam cakram kopling yang digunakan dengan transmisi manual. Ya, ini penampangnya. Dan juga sudah saya kasih materinya. Oke, next. Nah, ini kita lihat gambar dari penampang Torque converter. Ada bagian A, ada bagian B. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kebanyakan Torque converter memiliki penampang bundar atau atas. Ya. Atasnya penampang bundar. Beberapa transmisi baru menggunakan converter yang lebih pendek, elips, dan tergencet pada bagian bawah, yaitu sekitar 13% lebih pendek dari gaya putaran. Coba kita lihat bedanya di mana penampang A, penampang B. Ini tergencet ya. Ya, ini pompa. Ya, pompa, kemudian turbin. Ya, kemudian di sini ada stator tengah-tengah. Ya. Kita lihat lagi. Nah, ini gambar untuk pemeriksaan. Jadi kopling stator dapat diperiksa dengan menggunakan menjangkau hub sehingga jari menyentuh splines. Kita lihat ya, splines kita sentuh. Splines harus berputar dalam satu arah, tetapi tidak pada yang lain. Jadi splines ini dia hanya berputar satu arah. Jadi kalau kita putar balik dia tidak berputar. Kemudian, nah, ini pemeriksaan akhir. Ya, permain cepat dilakukan dengan memegang turbin atau stator, mencoba untuk memindahkan turbin stator ke dalam dan keluar. Ya, kita lihat sama-sama pemeriksaannya. Kemudian, nah ini pada gambar ini dia pemeriksaan stall test. Ya, stall test.
Jadi pada gambar ini kendaraan seperti lihat speedometer ini, dia General Motor 4 silinder memiliki kecepatan stall. Nah, ini kecepatan stall atau stall test, ya, speed stall sekitar 2350 rpm. Ini jarum menunjukkan 2350 rpm. Perhatikan bahwa pemilih gear berada dalam drive dan speedometer membaca 0. Speedometer membaca 0. Ya, posisi gear berada dalam drive. Ini D ya. Lihat posisi gear. Ya, posisi gear. Posisi gigi di mobil itu posisi drive. D. Pada kecepatan 2350 rpm. Ya. Kemudian di sini apa? Speedometer dia membaca 0. Ini dalam keadaan idle atau langsam. Oke. Kemudian referensi. Nah, ini dia. Ini yang apa? Bahan PowerPoint saya ini saya ambil dari James Halderman Presentation Automatic Transmission and Transaxle 7 Edition. Ya, saya pakainya sebagai referensi saya untuk apa? Membuat presentasi. Kemudian Anda juga dapat mendownload buku dari James Halderman, yaitu Automotive Technology Principles, Diagnosis and Service 4th Edition. Saya rasa cukup. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.